Halo Shalom, nama saya Alain Yusuf Mandagi. Kita ketemu lagi di Mahanaim YouTube channel, Mahanaim Official, dalam program Open Mic with Mahanaim Pastor. Saya percaya ada beberapa video yang sudah Anda tonton dan pasti Anda diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kisah anak yang hilang. Kisah yang tidak asing lagi, kisah yang banyak dikhotbahkan, disinggung oleh para pengkhotbah ketika ingin menjangkau seseorang yang jauh dari Tuhan. Tapi saya mau beritahu, ada bagian juga yang menurut saya menarik dari kisah ini. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 saja saya baca. Dia bilang begini, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka, dan seterusnya. Perhatikan, anak bungsu ini, saya perjelas saya tidak bicara tentang anak yang sulung, tapi anak yang bungsu ini, waktu dia minta bagian haknya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam dia meminta. Kenapa? Karena sederhana sekali firman Tuhan ini. Karena dia ada dekat dengan Bapa. Orang-orang dekat dengan Bapa, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bangun hubungan intim, yang intim dengan Tuhan adalah orang-orang yang bisa meminta. Kata Alkitab di Perjanjian Lama, lakukanlah apa yang dikandung hatimu. Seorang nabi bilang kepada Daud, karena Tuhan berkenan kepadamu. Itu artinya apa? Artinya ternyata ada hal yang spesial dari orang-orang yang membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saya beri contoh dalam Yohanes pasal yang ke-15. Di situ dia bilang begini, jika firman tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam firman, itu merupakan satu hubungan, minta apa saja. Makanya di Injil Lukas pasal yang ke-15, anak yang bungsu ini, dia minta dengan sangat jelas. Mungkin saya berkata, kalau seandainya doanya tidak terbata-bata, karena dia dalam posisi benar hatinya bersama dengan Tuhan. Kalau dia dalam keadaan meminta biasa, bertemu muka dengan muka, dia minta dengan tidak tertuduh. Dia minta dengan tidak ada, Bapak mau berikan gak sih? Dia minta dengan satu keyakinan, mana berikan bagian hakku. Dan kita bicara tentang Bapa yang baik, makanya Bapa itu berikan. Tapi perhatikan di ayat selanjutnya, Alkitab bilang ketika dia menerima bagian yang dia minta, dia pergi ke negeri yang jauh. Ini yang jadi masalahnya. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang percaya, banyak kali permintaan mereka, doa mereka cepat dijawab, karena mereka punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Banyak sekali orang percaya, mereka punya hubungan yang sangat dalam. Bahkan ada banyak orang bisa cemburu, seakan-akan orang-orang ini spesial, seakan-akan segampang itu mereka meminta. Bahkan hal-hal yang besar Tuhan langsung menjawabnya. Sementara ada yang lain butuh pergumulan banyak kali baru Tuhan jawab. Orang-orang cemburu, apakah Tuhan cuma pakai mereka? Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang memulai hubungan seperti itu, seperti anak yang bungsu ini. Akhirnya dia meninggalkan rumah Bapa, dia pergi ke negeri yang jauh karena firman. Ini yang berbahaya. Ini yang menjadi satu masalah di kalangan banyak orang percaya. Tuhan tidak memilihmu untuk bangun hubungan sebatas waktu 5 tahun, 10 tahun. Kalau engkau umur 17 tahun bertemu dengan Tuhan, engkau punya hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan, engkau berdoa, Tuhan jawab. Tuhan nggak memilih memanggil engkau dalam hubunganmu cuma 5 tahun kemudian. Tuhan tidak memilih dari umur 17 sampai umur yang ke-30 engkau bangun yang terbaik, sisanya engkau hancurkan hidup. Tuhan memilihmu dari muda supaya engkau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dari start sampai engkau mengakhiri pertandingan yang baik, kata Paulus. Itu artinya kalau engkau berjumpa dengan Tuhan di umur 25, ada yang 30, ada yang 40, mungkin ada yang mendengar ini, Anda baru bangun hubungan dengan Tuhan karena engkau baru percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau engkau 2 tahun kemudian, setelah itu engkau kembali lagi ke kehidupan lama. Tuhan mau engkau ada hubungan yang sangat indah,
terus menerus sampai engkau mengakhiri pertandingan iman di muka bumi. Tapi sayang, cerita ini menjadi cerita yang sangat tragis. Ada orang, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya hubungan spesial di awalnya, tapi pergi meninggalkan, menjauh dari kasih Bapa. Makanya Alkitab gambarkan ketika dia menghabiskan seluruh kekayaan itu, ketika terjadi kelaparan di negeri itu. Ini sebuah gambaran yang sangat sederhana bagaimana orang-orang yang tadinya membangun hubungan yang baik tapi meninggalkan kasih itu, meninggalkan kebaikan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kalau kita beritahukan apa? Seperti orang anak yang bungsu ini, dia mulai melara, sangat buruk keadaannya, bahkan yang lebih fatal. Dia sepertinya ingin makan, tapi tidak ada yang memberi. Dia mau makan, bahkan sampai makanan babi pun dia menginginkannya. Saya tahu engkau yang menonton ini, engkau tidak seburuk itu. Mungkin engkau pernah lapar, menahan lapar. Mungkin engkau ada satu minggu, satu kali makan satu hari. Bahkan mungkin ada yang menahan lapar satu hari ini untuk makan besok. Tapi engkau tidak lebih buruk atau tidak menjadi buruk seperti orang ini. Dari anak yang orang kaya tiba-tiba menjadi melarat. Itu gambaran sebenarnya. Seberapapun hebat engkau, seberapapun luar biasa engkau, seberapa dekat engkau punya hubungan dengan Tuhan, tapi ketika engkau mulai menjauh karena kehidupan dosa, engkau mulai kompromi, engkau mulai yang tadinya engkau tidak setuju, sekarang engkau mulai setuju. Yang tadinya engkau anggap itu Tuhan tidak suka, tapi perlahan-lahan engkau juga terlibat di dalamnya. Alkitab beritahu engkau melarang. Mungkin secara jasmani engkau sepertinya wah biasa saja, engkau memang banyak teman, tapi secara rohani engkau melarang. Engkau tahu di titik terdalam hatimu engkau sedang jauh dari Tuhan. Saya tidak mau bicara kepada orang lain, saya mau bicara kepada engkau yang mendengar atau yang melihat video ini. Engkau terhilang. Dan kalau engkau terhilang, maka engkau dalam keadaan yang berbahaya. Kalau engkau terhilang, itu berarti engkau dalam satu tempat yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau engkau terhilang, itu berarti engkau jauh dari Tuhan. Anak ini di titik itu tiba-tiba dia mengingat, dia punya imajinasi, mulai dia bangun kembali. Betapa hebat orang-orang upahan Bapakku. Kenapa? Dia bilang mereka saja orang upahan, tidak seperti dia, seorang anak yang mau makan makanan ampas babi. Ada satu keputusan yang dia ambil. Aku akan kembali kepada Bapa. Ini yang menarik. Tapi perhatikan, ada kalimat selanjutnya yang dia bilang di Lukas pasal 11, Lukas pasal 15 maksud saya, ayat 11 sampai 32. Ada satu kalimat yang dia bilang begini, dia mau kembali kepada Bapa, tapi dia bilang begini, biar aku jadi orang upahan Bapa. Tadi dia meminta dengan tidak punya penuh keraguan, karena dia punya hubungan yang baik dengan Bapa. Tapi di titik ini dia minta dalam keraguan, aku akan kembali. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku akan kembali, biar aku jadi orang upahan Bapa. Sungguh sangat menyedihkan. Tapi puji Tuhan, menurut saya ini tetap menarik. Kenapa? Masih lebih baik orang yang sudah menghancurkan hidupnya, orang yang mungkin jadi sumber masalah. Tadinya dia seorang pelayan altar, tadinya seorang pelayan yang luar biasa, tadinya seorang yang menggebu-gebu melayani Tuhan, tadi dia seorang yang sangat luar biasa, seorang vokal, seorang berani berdiri atas kebenaran tanpa bergeming. Dan sekarang mulai melarat karena dosa. Engkau hancur. Bahkan tiba-tiba segala sesuatu, seakan-akan masalah seluruh dunia datang kepadamu tiba-tiba. Tapi saya mau beritahu kepadamu, kalau engkau buat langkah seperti anak yang terhilang ini, aku telah berdosa, aku mau kembali kepada Bapa. Biarkan saya jadi orang upahan Bapa.
anak ini berpikir dia jadi upahan bapak itu cukup. Dengan kata lain, cukup ada makan daripada saya yang menderita di tempat ini. Tapi anak ini nggak pernah berpikir bahwa cara menilai ayahnya berbeda. Saya bayangkan ceritanya ketika dia pulang dengan kepala tertunduk, berjalan penuh keraguan. Apakah bapak mau terima saya atau tidak? Saya terlalu melakukan kesalahan yang besar. Saya telah menghabiskan semua kepercayaan, uang, warisan. Tapi dia nggak pernah berpikir di pemandangan bapak yang baik ini. Bapak tidak melihat semuanya itu. Makanya ketika dia mulai dekat, dan ketika bapaknya melihat anaknya yang hilang ini datang, bapak ini didorong oleh belas kasihan dan berlari menjumpai anak ini. Wow, ini yang menarik, saudara-saudara. Kita punya bapak yang sama. Waktu bapak menjumpai anak ini, bapak ini nggak pertanyakan, mana uang saya, mana warisan saya, mana uang saya, apakah engkau sudah kembangkan atau belum? Bapak ini nggak mempertanyakan. Bapak ini merangkul anak itu. Sebuah gambaran yang sangat sederhana. Apapun dosa yang kau perbuat, engkau sudah tenggelam lagi dalam kehidupan lama, bahkan lebih parah. Tapi kalau engkau bertindak kembali, maka Bapa menyiapkan pengampunan tanpa mempertanyakan kesalahan. Merangkul, memeluk dia, mencium dia, dan Bapa perintahkan kepada pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya untuk buatkan sebuah pesta yang besar. Dipakaikan jubah yang maha indah, diberikan kasut, diberikan cincin sebagai simbol Bapa menerima anak. Kau orang yang terhilang itu, saya mau beritahu kepadamu, kembali. Masih ada kesempatan. Kalau engkau masih bernafas, Tuhan masih menunggu engkau untuk kembali kepadanya. Datanglah. Pengampunan Tuhan tersedia bagi siapa saja. Tuhan baik, Yesus baik, Bapa baik. Dia akan menerima engkau apa adanya. Dia akan memeluk engkau. Tandanya dia mengampuni semua kesalahan. Sebab itu dari M Studio saya mau mengajak kepada kaula muda, kepada siapapun yang mungkin cuma browsing asal-asalan. Mungkin engkau tidak mencari channel YouTube kami, tapi kau cari yang lain. Tiba-tiba mungkin kau ketemu ini, atau ada teman share, dan engkau coba klik asal-asalan saja. Tapi kalau engkau sudah sampai di bagian ini yang saya sampaikan ini, kembalilah. Tuhan sayang kepadamu lebih dari yang kamu pikirkan. Tuhan mengasihi. Makanya ada lagu bilang, sejauh timur dari barat engkau melemparkan dosa. Tuhan menerima kita apa adanya. Kembali sebelum benar-benar terlambat. Kapankah saya bisa kembali? Saat engkau selesai mendengar ini, berlututlah di hadapan Tuhan, minta ampun. Dia akan datang berlari seperti Bapa yang baik ini, merangkul engkau dan memberikan pengampunan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Puji Tuhan, lewat channel YouTube Mahanaim ini, Mahanaim Official, saya mendorong engkau untuk nonton lagi video berikut, karena kita ada di program Open Mic with Mahanaim Pastor selama 30 hari, dari tanggal 28 bulan Maret sampai 28 April. Engkau boleh cek di YouTube kami, Mahanaim Official, dan saya percaya ada berkat-berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang akan memberkati engkau. Ketika engkau sampai di hari ke-30, saya percaya engkau telah bertumbuh di dalam Tuhan. Oke? Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus baik dan mengampuni engkau. Puji Tuhan. Saya Alain Yusuf Mandagi. Salam Mahanaim. God bless.